itu ada kata-kata saya yang salah. Entah itu terlepas dari diedit atau tidak diedit, ya kan? Saya nggak pernah bilang Lesti itu suaranya luar biasa, dibilang gitu. Nggak tahu kenapa yang bisa timbul di saat itu. Tahu saya emosi itu speednya aja ya kan dicepetin ya, gitu. Padahal nggak begitu emosi banget aslinya. Saya tuh ngefans banget sama dia. Saya tuh ngefans banget sama Lesti. Saya juga minta maaf kalau kemarin itu ada kata-kata saya yang salah. Entah itu terlepas dari diedit atau tidak diedit, ya kan? Saya nggak pernah bilang Lesti suaranya jelek, nggak ada. Saya bilang malah saya ngefans. Lesti itu suaranya luar biasa, dibilang gitu. Nggak tahu kenapa yang bisa timbul di saat itu. Tahu saya emosi itu speednya aja ya kan dicepetin ya, gitu. Padahal nggak begitu emosi banget aslinya. Saya tuh ngefans banget sama dia. Saya tuh ngefans banget sama Lesti, gitu loh. Dan saya ngeliat apalagi ya kan, saya ikut nang kalau lagunya. Makanya gini, dengan adanya ketemu dengan Pak Yoni, kenapa nggak next ya bisa juga dia nyanyiin lagunya Pak Yoni yang memang untuk. Salah satu partner bisnis saya. Saya jelaskan bahwa SR ini ingin berkolaborasi dengan kita untuk konten lah di platform sosial media kita. Lalu saya tanya, feedback yang bisa dikasih apa? Dia bilang bahwa dia hanya untuk exposure, untuk konten. Dan kebetulan karena saat itu kami selamat malam Kak Pepi. Terkait dengan viralnya permintaan maaf Kakak di media sosial ditunjukkan kepada Lesti, mungkin alasannya itu karena apa nih Kak, kalau boleh tahu? Ya, kita kan sama manusia, dan apalagi kita kan juga mungkin kalau dilihat kemarin itu kan saya itu seperti ya marah-marah, berbicara salah. Ya saya harus minta maaf sebagai seorang muslim, sebagai sesama manusia, agar masalah ini sepertinya tidak meruncing. Karena pada dasarnya Pak Yoni ini hanya ingin Lesti itu sowan doang. Sowan. Berarti intinya kata-kata kakak yang tidak mengenakan, di situ kakak meminta maaf kepada Lesti. Iya, itu. Betul. Terkait oleh diedit atau tidak dieditnya. Itu alasan kakak mungkin ya? Iya, karena banyak yang tiba-tiba langsung saya marah-marah gitu. Padahal kan itu awalnya nggak seperti itu. Nah ini terkait di Polda sendiri, update-nya seperti apa sih? Di Polda itu besok pengacara dipanggil. Setelah itu minggu depan Pak Yoni, setelah itu minggu depannya saya. Oh berarti dari pihak pengacara Yoni Dores dipanggil untuk ke Polda? Iya, untuk memberikan keterangan. Oh, memberikan keterangan terkait laporan yang kemarin dilayangkan ke Lesti. Jam berapa itu? Pagi ya. Oh, untuk dimintain keterangan itu ya? Iya, betul. Nah, ini terkait perkembangan terbaru kan dari pihak LMKN sendiri ingin memediasikan antara Lesti dan juga Yoni Dores. Nah, kakak sendiri melihatnya seperti apa sih terkait rencana tersebut ya? Saya senang LMKM ingin memediasikan Pak Yoni dengan Lesti. Iya, senang sekali. Itu memang tanggung jawabnya LMKM. Tapi kenapa LMKM Mas Dharma memberikan statement dulu sebelum ketemu langsung dengan Pak Yoni? Itu yang saya agak sedikit kecewa ya. Sehingga karena apa? Statement atau komen dari ketua LMKM itu sangat berpengaruh. Bukan tanpa alasan, ada 5 hal mendasar yang membuat ayah Lesti meluapkan kemarahannya secara terbuka.
Ia bahkan menyebut kemungkinan bahwa Pepi hanya ingin cari panggung, memanfaatkan popularitas anak dan menantunya demi kepentingan pribadi. Berikut ini adalah 5 alasan utama kenapa amarah ayah Lesti benar-benar meledak terhadap Pepi. 1. Lesti diinjak harga dirinya di hadapan publik. Sebagai seorang ayah, tentu saja harga diri dan martabat anak adalah prioritas utama. Dalam sesi mediasi yang seharusnya berjalan tertib dan profesional, Pepi justru mengeluarkan kata-kata yang dianggap menghina Lesti secara personal. Pepi sempat menyebut Lesti sebagai artis cengeng, manja, dan bahkan menuduh Lesti mencari perhatian publik dengan drama. Kata-kata itu diucapkan di depan tim hukum, media yang meliput, dan bahkan dalam rekaman internal yang kini telah bocor ke publik. Ayah Lesti menyebut, "Saya bisa terima kalau anak saya dikritik secara profesional. Tapi kalau dihina sebagai pribadi dan perempuan, itu harga diri keluarga saya yang diinjak." 2. Pepi bukan pihak utama, tapi paling ribut. Alasan kedua yang membuat ayah Lesti jengkel adalah fakta bahwa Pepi hanya berstatus sebagai asisten pribadi, namun justru yang paling vokal dan mencolok dalam konflik. Dalam proses mediasi, pihak Yonidores seharusnya yang berbicara langsung. Namun Pepi berkali-kali memotong pembicaraan, menunjuk-nunjuk tim Lesti, dan berbicara dengan nada tinggi. Saya juga minta maaf kalau kemarin itu ada kata-kata saya yang salah. Entah itu terlepas dari diedit atau tidak diedit, ya kan? Saya nggak pernah bilang Lesti suaranya jelek, nggak ada. Saya bilang malah saya bilang saya ngefans. Lesti itu suaranya luar biasa, saya bilang gitu. Nggak tahu kenapa yang bisa timbul di saat itu. Tahu saya emosi itu speednya aja ya, nggak dicepetin ya. Gitu. Padahal nggak begitu emosi banget aslinya. Saya tuh ngefans banget sama dia. Saya tuh ngefans banget sama Lesti gitu loh. Dan saya ngelihat apalagi ya kan, saya ikut nangis kalau lagunya. Makanya gini, dengan adanya ketemu dengan Pak Yoni, kenapa nggak next ya bisa juga dia nyanyiin lagunya Pak Yoni yang memang Sebenarnya SR ini dilakukan oleh salah satu partner bisnis saya. Mana bisa dijelaskan bahwa SR ini ingin berkolaborasi dengan kita untuk konten lah gitu ya, di platform sosial media kita. Lalu saya tanya, feedback yang bisa dikasih apa? Dia bilang bahwa dia hanya untuk exposure, untuk konten.